Selamat siang, perkenalkan nama saya Arnanda Karo-Karo dari Stambuk 2019, kelas ADPA. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, karya tulis ilmiah, yaitu perubahan sosial. Nah, latar belakang perubahan sosial merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan. Perubahan sudah sedang dan akan terus terjadi, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat saat ini, perubahan sosial sudah berlangsung sangat pesat, baik itu perubahan yang sengaja direncanakan oleh para agen of change maupun perubahan yang tidak direncanakan. Terjadi perubahan sosial di kalangan masyarakat adalah hal yang wajar yang dialami oleh seluruh masyarakat di dunia. Akan tetapi, tidak semua orang yang mempunyai kesepakatan sama dalam mengartikan proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, dan juga perubahan dapat menuju ke arah yang positif maupun menuju arah yang negatif. Dalam hal ini berarti perubahan dapat membuat lebih baik, namun juga sebaliknya. Tentunya perubahan sosial yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan mempunyai berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat, dan para ahli mempunyai pendapat yang berbeda tentang perubahan sosial tersebut. Oleh karena itu, melalui makalah ini saya ingin mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai perubahan sosial dan contoh perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh. Rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apa definisi dari perubahan sosial dalam masyarakat? Yang kedua, bagaimana pendapat para ahli tentang perubahan sosial? Yang ketiga, apa saja tipe-tipe dari perubahan sosial? Yang keempat ada, apa saja perubahan sosial yang terjadi di lingkungan? Tujuan penulis, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui definisi dari perubahan sosial dan masyarakat. Dan dua, untuk mengetahui pendapat para ahli tentang perubahan sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui tipe-tipe perubahan sosial, untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi di lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu definisi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat dari segi terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial, walaupun keadaan relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi, atau komunikasi, termasuk perubahan dalam budaya. Perubahan sosial terbagi atas dua wujud sebagai berikut, yaitu pertama, perubahan dalam arti kemajuan, progres, atau menguntungkan. Yang kedua, perubahan dalam arti kemunduran, regres, yaitu yang membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Selanjutnya, jika perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Adanya pengenalan teknologi, cara mencari nafkah, migrasi, pengenalan ide baru, dan munculnya nilai-nilai sosial yang baru untuk melengkapi ataupun menggantikan nilai-nilai sosial yang lama merupakan beberapa contoh perubahan sosial yang dalam aspek kehidupan. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan suatu perubahan menuju ke arah yang baru, yang berbeda dari keadaan sebelumnya.
Selain adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, ada pula yang mendorong dan juga menghambat perubahan sosial. Faktor yang mendorong terjadinya perubahannya itu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang lebih maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi kemuka, dan juga nilai meningkatkan taraf hidup. Faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan kebudayaan, prasangka terhadap hal yang baru, menghambat ideologis, kebiasaan, dan nilai pasrah. Nah, pendapat para ahli tentang perubahan sosial. Yang pertama itu ada William F. Ogburn 1964 mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan material dan imaterial yang ditekankan pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua ada Kingsley Davis 1960 mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalitas telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antar buruh dan majikan yang selanjutnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi politik. Yang ketiga ada McIver 1937 halaman 272 mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki atau sebagai perubahan yang terhadap keseimbangan. Nah, yang keempat itu ada Rogers et 1988. Dia memahami bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Nah, ada 3 tahapan utama dari proses perubahan yang terjadi. Pertama itu berawal dari diciptakannya atau lahirnya sesuatu yang berkembang menjadi suatu gagasan. Bila gagasan tersebut sudah mengelinding seperti roda yang berputar pada sembunya dan sudah tersebar di kalangan. Nah, ini yang kedua masyarakat, maka perubahan tersebut sudah memasuki tahap kedua. Baru yang tahap ketiganya itu disebut dengan hasil, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan sebagai akibat dari diterimanya atau ditolaknya suatu inovasi. Nah, tipe-tipe dari perubahan sosial. Tipe-tipe dari perubahan sosial ini, perubahan sosial dapat terjadi dalam segala bidang yang terwujud, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Beberapa bentuk tersebut perubahan sosial menurut Sukanto yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan terjadi secara lambat akan mengalami rentan perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan perubahan ini termasuk dalam evolusi. Perubahan secara evolusi dapat diamati berdasarkan batas waktu yang telah lampau sebagai patokan atau tahap awal sampai masa sekarang yang sedang berjalan. Adapun penentuan kapan perubahan tersebut terjadi bergantung pada orang yang bersangkutan. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat mengubah dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan itu dinamakan revolusi. Contohnya, revolusi industri di Eropa. Revolusi tersebut menyebabkan perubahan besar-besaran dalam proses produksi barang-barang industri.
Contoh lainnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengubah tatanan kenegaraan dan sistem pemerintahan NKRI. Yang kedua itu ada perubahan yang pengaruh kecil dan perubahan yang pengaruh besar. Perubahan yang pengaruh kecil adalah perubahan yang memengaruhi unsur-unsur kehidupan masyarakat. Akan tetapi perubahan ini dianggap tidak memiliki arti penting dalam struktur sosial. Contoh perubahan mode pakaian yang tidak melanggar nilai sosial. Perubahan yang pengaruh besar adalah perubahan yang dapat mengaruhi lembaga yang ada pada masyarakat, misalnya perubahan sistem pemerintahan yang mengaruhi tatanan kenegaraan suatu bangsa. Nah, perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sekarang ini banyak sekali perilaku yang menunjukkan perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Di lingkungan tempat tinggal saya pun terjadi berbagai macam perubahan sosial, seperti perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat pun berubah. Saat ini gaya hidup konsumtif sudah menjangkit sampai di lingkungan pedesaan. Warga masyarakat memiliki keinginan untuk berbelanja yang tinggi. Contoh, perilaku konsumtif masyarakat dapat dilihat misalnya dalam gaya berpakaian. Setiap hari selalu ada model pakaian yang baru ditawarkan baik dari toko maupun di pasar. Warga masyarakat yang merasa mampu tentunya tidak ingin ketinggalan. Selain itu, dengan adanya perubahan sosial, masyarakat mempunyai pandangan bahwa produk dari luar negeri lebih baik dari produk dalam negeri. Nah, yang kedua itu ada perubahan karena adanya teknologi. Nah, perubahan ada karenanya teknologi ini para petani di lingkungan tempat tinggal saya masih menggunakan bantuan tenaga hewan dalam mengerjakan atau membajak sawah, dan juga dibantu oleh tetangga dalam menanam padi ataupun tanaman lainnya. Namun saat ini, dengan berkembangnya teknologi, para petani telah menggunakan traktor dalam membajak sawah dan juga sudah menggunakan mesin rontok padi untuk menghasilkan panennya. Selain teknologi dalam bidang pertanian, teknologi yang berkaitan dengan komunikasi pun berkembang pesat. Dulu, apabila ingin berkomunikasi jarak jauh memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi, alat komunikasi saat ini sudah canggih. Misalnya melalui telepon seluler, yang saat ini orang tidak hanya memiliki satu alat komunikasi tersebut. Bahkan sekarang anak usia remaja, bahkan masih anak-anak sekalipun telah mengenal apa itu Facebook, email, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada perubahan budaya. Perubahan budaya yang terjadi di lingkungan saya dapat dilihat pada perubahan anak muda saat ini. Banyak yang meniru tren-tren atau budaya masyarakat barat yang kebarat-baratan. Misalnya, cara berpakaiannya. Sekarang ini jarang sekali anak muda yang mengenakan pakaian adat. Nah, selain contoh dari sekarang ini, jarang sekali anak muda yang mau mengenalkan pakaian adat seperti adat di Karo. Begitupun dalam acara pernikahan, mereka bilang terlalu ribet. Nah, di Karo memang agak ribet untuk pakaian adatnya. Jadi banyak anak muda-muda yang sekarang tidak mau memakai pakaian adat. Nah, selain itu, contoh dari kebudayaan seperti gamelan, gong, seruling, atau kesenian dari Karo atau dari lagu tradisional tidak lagi diminati oleh masyarakat di tempat saya. Bahkan warga yang tidak mengetahui budaya daerah di tempat tinggal sendiri. Sekarang ini keberadaan kesenian-kesenian tersebut telah digantikan oleh adanya lagu pop, rock, dan lainnya atau K-pop. Kesimpulan dari presentasi saya itu perubahan sosial dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks.
Perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan. Dalam hal ini, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai perubahan sosial. Di antaranya ada William F. Washburn, Selo Somarjan, Ferdinand Taunis, Gillen and Gillen, dan masih banyak lagi ahli lainnya. Salah satu pandangan yang paling dikenakan oleh masyarakat yaitu pendapat Selo Somarjan 1962 halaman 379 yang merumuskan perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada 3 bentuk atau tipe perubahan sosial. Tipe tersebut adalah perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki, dan perubahan yang pengaruh kecil dan perubahan yang pengaruh besar. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan adalah sebagai berikut: perubahan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, saran saya yang pertama itu sebaiknya masyarakat mendukung perubahan ke arah kemajuan dan juga ikut berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat yang berkembang untuk lebih maju. Yang kedua, walaupun sudah terjadi perkembangan zaman, sebaiknya warga masyarakat tidak melupakan kebudayaan peninggalan nenek moyang dan sebaliknya melestarikan kebudayaan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.